Audio Jungle. Audio Jungle. Kelas 12 SMA dan SMK, kita bertemu lagi dengan saya Bapak Ekron Rumayjuk dalam pelajaran agama Kristen. Nah, di sepanjang atau di pertemuan kita awal dan sampai pada saat ini kita masih berbicara tentang hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia di dalam kandungan, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, kita masuk dalam pertemuan yang kelima pada saat ini, video pembelajaran yang kelima. Kita sebenarnya di video pembelajaran yang keempat saya sudah singgung tentang ini. Saya hanya mengulangi kembali, dan saya akan lebih, dan kalian akan lebih fokus hari ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, ya. Bapak mohon supaya semua tugas itu bisa diselesaikan minggu ini, termasuk juga hari ini. Jangan sampai terbuang atau percuma, sia-sia apa yang kita pelajari. Baik, tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa jelas HAM adalah anugerah Allah bagi manusia. Orang Kristen diutus Tuhan untuk menjadi penegak HAM. Di dalam khotbah Yesus di atas bukit, dia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab merekalah yang disebut anak-anak Tuhan." Nah, dalam Mazmur pasal 133 juga begitu, tentang persaudaraan yang rukun. Nah, jika dikaitkan dengan HAM, ya, bahwa pelanggaran-pelanggaran, perang, kerusuhan, dan lain sebagainya tidak akan ada ketika kita ada dalam ketentraman, kita ada dalam rukun. Bukan hanya sebatas kita seiman, tetapi kita rukun dengan agama lain, rukun dengan tetangga yang berbeda suku, rukun dengan siapapun. Nah, jadi tugas kamu sebagai remaja Kristen ini harus diwujudkan, ya. Apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang hak asasi manusia? Ini hanya beberapa saja sebenarnya saya sampaikan di sini, ya. Adapun tugas-tugasnya paling tidak seperti ini, ya. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Jaga hubungan yang baik dengan sesama. Jangan munculkan konflik, jangan bikin huru-hara, jangan bikin provokasi. Baik dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Itu tugas kamu dulu. Itu hal yang sepele sebenarnya, tapi kadang tidak bisa diwujudkan. Remaja Kristen juga dapat menghargai pendapat orang lain. Harus menghargai pendapat orang lain. Kalau misalnya memang pendapat orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya sudah, tidak masalah. Tidak masalah. Berpikir positif terhadap orang lain, ya. Yesus berkata, "Kasihanilah sesama manusia." Jadi ya, tidak ada yang perlu kita anggap musuh di dunia ini. Berpikirlah positif terhadap yang lain. Kemudian, dan melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita pilah-pilah apa? Kita pilah, ya. Kita lihat dari sini, tugas daripada remaja adalah satu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Yang kedua, ya, menghargai pendapat orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai sesama dalam berbagai perbedaan. Kemudian
Yang seterusnya, berpikir positif terhadap orang lain. Yang terakhir adalah melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh membiarkan itu. Tidak boleh membiarkan. Kita harus melaporkan. Baik, kita diskusi, ya. Nanti akan saya bagi kelompok kalian. Bagi diri dalam kelompok dan pelajari kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Selanjutnya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nanti dikirim ke Google Classroom aja, karena kita PJJ tidak bisa tatap muka, maka hasil tugasnya tetap melalui Google Classroom, hasil diskusi. Nah, kamu udah bisa membaca ini. Yang pertama, apakah isi bagian Alkitab yang kau pelajari? Apakah kaitannya dengan hak asasi manusia? 3. Apa penilaian kamu terhadap tokoh yang memerintah dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16? Keempat, nilailah sikap Isabel sebagai istri raja, bagaimana perannya dalam menjatuhkan Nabot sampai dihukum mati. 5. Jika kamu adalah Nabot, apa yang dapat kamu lakukan? Nah, ini satu keluarga yang tidak takut Tuhan, ya, yaitu keluarga siapa? Keluarga Isabel. Suaminya menginginkan sebuah kebun, tetapi Nabot tidak memberikannya. Nah, suaminya Isabel itu namanya Ahab tidak takut Tuhan, tetapi gayanya atau perilaku seperti perempuan yang suka cengeng. Justru lebih gentleman istrinya, apalagi dalam berbuat jahat. Nah, dirancanglah kejahatan untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Nah, itu yang kamu diskusikan nanti. Kemudian tugas portofolio saya ingatkan ini, bahwa kamu harus mencari tentang tokoh ini. Ini adalah tokoh-tokoh HAM. Yang pertama adalah Aung San Suu Kyi. Yang kedua adalah Rahel Allyn Corey. Yang ketiga adalah Mahatma Gandhi. Yang keempat adalah Martin Luther King. Yang kelima adalah Abraham Lincoln. Nah, kamu ringkas tentang perjuangan-perjuangan mereka, ya, ringkas tentang perjuangan-perjuangan mereka. Ya, minimal satu orang. Aung San Suu Kyi 1 lembar minimal itu, ya. Rahel Allyn Corey 1 lembar. Ini sebagian ada saya ambil dari buku pelajaran kita, ya, pelajaran kelas 12 itu. Nah, ada Martin Luther King, ada Mahatma Gandhi. Ini bukan Kristen, ya. Mahatma Gandhi bukan Kristen, tapi kita tetap. Aung San Suu Kyi juga bukan Kristen, tetapi mereka adalah tokoh-tokoh HAM yang sudah diakui oleh dunia. Ada Abraham Lincoln juga, Presiden Amerika Serikat. Ada seorang pendeta namanya Martin Luther King di Amerika. Martin Luther King dengan Martin Luther itu beda. Martin Luther itu adalah tokoh reformator, lahirnya gereja Protestan. Martin Luther King adalah seorang tokoh HAM atau pembebasan kulit hitam dari perbudakan-perbudakan yang dilakukan oleh kulit putih di Amerika Serikat. Dia seorang pendeta. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah menjelaskan tentang hal berikut menurut pandangan iman Kristen. Apakah perilaku ini pelanggaran HAM? Hukuman mati. Jelaskan dulu hukuman mati itu. Paling tidak ini 1 lembar. Aborsi 1 lembar, eutanasia 1 lembar. Ini tentang kematian-kematian. Ini kan menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak habis-habisnya. Tugas keterampilan lain, ya, yang lain dari yang tadi juga. Mengemukakan pendapatnya tentang menerapkan cara-cara bersikap dan berperilaku menghargai HAM sesuai dengan iman Kristen. Nah, kemudian soalnya membuat sebuah karya tulis tentang.
Ini karya tulis ya. Pendapat siswa dalam menerapkan cara-cara bersikap dan berperilaku menghargai HAM sesuai dengan iman Kristen. Konten atau isinya apa yang akan kamu tulis itu? Ada judulnya, tulis judulnya. Kemudian kin A, tulis di situ. Pengertian. Apa sih arti-arti kali ini? Misalnya pendapat judulnya apa? Judulnya ini, pendapat atau penjelasan tentang menerapkan cara-cara dan sikap serta perilaku menghargai HAM sesuai dengan iman Kristen. Nah, apa itu cara, apa itu sikap, apa itu berperilaku, apa itu menghargai, apa itu iman Kristen, iman Kristen. Baru berikan ke apanya di situ. Artinya ini adalah begini. Itu untuk pengertian. Ya. Kemudian bahas di situ. Bahas, ya kan? Bikin itu secara umum misalnya. Cara-cara umum bagaimana? Cari di Google. Cara-cara penegakan HAM. Bandingan dengan apa di dalam Alkitab misalnya. Nah, kemudian perilaku-perilaku dalam orang-orang penegakan HAM, dalam menegakkan HAM. Boleh nggak main banting, main pukul? Ya boleh. Terhadap orang yang demo, ya nggak bisa juga. Nah, nanti bahas di situ. Habis itu setelah kau bahas, ya di lembaran atau bikin 1/4 lembar untuk kesimpulannya. Kamu simpulkan dari apa yang kau bahas. Kalau sekarang kan gampang aja bikin yang seperti ini, karena dunia informasi terbuka bagi kalian. Copy paste itu gampang sekali. Nah, kemudian itu karya tulis diketik atau ditulis tangan bisa, tapi harus rapi. Di HPS atau di buku tulis juga tidak masalah. Minimal 3 lembar. Oke? Jangan sampai tidak dikerjakan. Oke, satu tugas-tugasnya dikerjakan sampai tuntas. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena nilaimu menentukan sekali. Jangan minta sama-sama nilai tinggi, sementara kamu tidak mengerjakan. Saya akan menilai secara objektif. Tuhan berkati kalian semua. Kalian pasti bisa. Shalom.